Selamat datang kembali di podcast Lapor Pak Camat. Baik, pada episode kali ini kita sudah menghadirkan dua narasumber kita yang sangat terkenal dan fenomenal. Di samping kiri saya ini berhadapan langsung kita dengan Bang Saktiawan Sinaga, adalah mantan striker nasional pada tahun 2004, 2006, dan 2008. Ini kebanggaan kita, saya terhormat ini. Ini idola saya waktu SMA, beliau hadir di tempat kita ini. Makasih Bang Sakti hadir sini. Selanjutnya ini ada Bang Marzuki Arahap. Ini mantan pemain PSMS juga, pengurus PSMS dan sangat mengerti soal sepak bola di Kota Medan. Udah terima kasih kembali kita bisa hadir bersama kembali di Lapor Pak Camat. Ini podcast ini dibuat untuk memberikan masukan dari masyarakat, dapat informasi terbaru bagaimana kritik dan saran masyarakat langsung kepada kita, Bang. Sebagai mukadimah awal saya ceritakan sama Bang Saktiawan dan Bang Marzuki ini ya. Jadi begini, insya Allah tanggal 1 Juni sampai tanggal 14 Juni ini ada event AFF U19 Internasional. Dan Stadion Teladan bakal menjadi salah satu venue atau tuan rumah event ini. Ya kan? Saya tanya dulu sama mungkin yang lebih senior kita ya, Bang Sakti ya, Bang Marzuki ini. Bang Marzuki, bagaimana ini sejarahnya Teladan dahulu kalian bagaimana nih Bang? Stadion Teladan ini itu suatu kebanggaan masyarakat Kota Medan. Apalagi Stadion Teladan ini terkenal angker pada masa jayanya PSMS. Stadion Teladan ini punya sejarah. PSMS itu disebut di Kiler, pernahnya lahir beberapa pemain top-top yang ada di Medan, termasuk yang di Indonesia. Iya. Termasuk juga salah satu adik saya ini, Saktiawan Sinaga, lahir dari Stadion Teladan. Baik, makasih Bang Marzuki ini. Jadi sejarahnya udah nampak sekilas tahun 1953. Kita sama-sama belum lahir ini, sudah ada Stadion Teladan ini. Dan Abang berarti tahu nih, Teladan ini dulu stadion yang angker. Kalau masuk ke sini, siap-siap kena riba, ya kan gitu kan. Kalau saya dengan Bang Saktiawan dulu nih kan, sebagai mantan striker nasional, dan ini tambahan kepada pemirsa sekalian ya. Kalau bisa lihat kaki Bang Saktiawan ini lagi sakit ini. Tapi beliau hadir ke tempat kita. Ini tepuk tangan dulu semua kita. Beliau hadir ke tempat kita dalam keadaan sakit. Dia datang ke podcast yang cuman levelnya camat. Saya luar biasa angkat tangan saya dengan Bang Saktiawan ini. Ya. Dia masih pakai apa namanya nih Bang? Penyangga. Artinya dia perhatian kepada sepak bola dan ini sangat tinggi. Berangkat dari situ saya tanya Abang Saktiawan dulu, kan Abang mantan nasional nih. Bagaimana perasaan Abang waktu masuk Teladan dulu? Bagaimana sebenarnya Stadion Teladan ini sebagai pemain? Kan kalau Abang ini kan tadi bercerita sejarahnya. Abang sebagai pemain gimana nih Bang? Kalau pribadi saya sebagai pelaku. Siap. Saya yang pertama senang berbaju PSMS Medan. Kebanggaan Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, suasana penonton, suatu kebanggaan juga pribadi saya bisa diteriaki seluruh penonton. Kita tahu nih Teladan ini penonton terbanyak kedua ya setelah Stadion Brazil. Maracana, Pak. Ya. Maracana ya. Ini terbanyak dulu. Yang dulu terbanyak kedua nih, Pak. Iya, stadion terbesar kedua. Iya, Yang dibangun oleh pemerintahan zaman Soekarno. Iya. Jadi, ya itu tadi suatu kebanggaan untuk saya pribadi bisa bermain di Stadion Teladan yang menjadi kebanggaan Kota Medan. Tahun berapa pertama kali Bang tanding di? Saya memperkuat PSMS itu tahun 2000 setelah PSMS Junior. Dulu namanya pernah ada Pak Piala Tirtanadi namanya. Oh iya, Tirtanadi. Piala Tirtanadi kita flashback belakang. Iya, boleh. Soal karir saya. Iya, betul. Jadi satu grup kita itu PSMS Medan, Persib Bandung, PSPS Pekanbaru, Persiraja Banda Aceh, satu grup. Jadi langsung dari junior itu saya diambil oleh mendiangnya pelatih kita Suimi Diharja. Oh, Pak Suimi. Saya diduetkan dengan Alin Mabenda, asing, yaitu Bang Ismail, Medan Jaya dulu striker, terus saya diduetkan
Saya main pertama lawan Aceh nyetak gol, Persiraja Banda Aceh. Yang kedua lawan Persib Bandung nggak mencetak, dan yang ketiga melawan PSPS yang mencetak gol. Berarti di Teladan dia bang cetak Di gol. Teladan. Tahun 2000. 2000 itulah awal karir profesional saya, walaupun bertajuknya turnamen ya, waktu itu zaman Piala Kanadi. Iya. Tapi tim-tim besar yang diundang. Berarti atmosfer Teladan itu udah bang kuasai betul ya. Dengan tahun 2000 itu usia muda, dari usia muda bang di situ ya. Pengalaman lah. Iya iya. Inilah yang mau coba kita bangkitkan kembali Stadion Teladan ini bang. Sebagai gambaran awal juga kan, tambahan lagi. Bahwa Teladan ini akan dibangun sekitar 18.000 bangku nanti bang. Untuk seluruh penonton nanti itu. Kalau dulu berapa tuh bang bangkunya kira-kira? Kalau kita kan nggak pakai seat bangku apa deh? Dulu bangku panjang. Bangku gitu. panjang dia papan. Oh, papan gitu ya bang. Jadi muatannya banyak. Kalau diangkut itu bangku tempel lah. Iya, iya. Kan kan istilahnya kan angkot banyak waktu tempel, jadi sempit-sempitan bisa dibawa juga, bisa duduk di tangga-tangga. Kalau sekarang kan bangkunya satu orang satu. Ya, ditata rapi begitu ya bang. Nah, jadi balik ke Bang Marzuki nih, bang izin aku bertanya dulu nih. Bagaimana pendapat abang tentang adanya rencana pemerintah menjadikan Stadion Teladan sebagai salah satu tuan rumah untuk Piala AFF ini? AFF ini bang nanti ada 11 negara ini, seluruh ASEAN. Thailand, Singapura, Brunei, Myanmar. ASEAN ini semua akan Laos akan bertanding di tempat kita U19 bang. Bagaimana pendapat abang tentang Stadion Teladan ini bang? Kalau pendapat saya secara pribadi ada bagusnya untuk penggelaran pertandingan internasional ini bisa dilihat masyarakat. Tapi selayaknya maunya pihak pemerintah jangan seremonial aja pertandingan seperti ini, kita hanya menonton aja, sementara untuk PSSI-nya aja anak Sumatera Utara, anak Medannya nggak ada. Kita hanya pihak menonton aja. Tapi kalau bisa, gimana pola pikir kita bisa pihak pemerintah untuk membantu pekerjaan yang bagus dulu, adanya kompetisi lokal, itu bisa melahirkan pemain sepak bola. Seperti Bang Saktiawan ini Ya, ya. seperti lahir lagi Saktiawan yang baru, ya. Supardi ya kan ya bang. Artinya saya dapat simpulkan ini dari abang nih ya, bahwa event ini pun kalau sudah terjadi jangan sekedar event doang. Ada pembinaan sepak bola di Kota Medan. Karena kayak Bang Saktiawan berawal dari PSMS Junior ya bang ya. Akhirnya di junior direkrut akan jadi pemain nasional, bahkan sangat menggema namanya di mana-mana. Oh itu dia berarti bang. Kalau untuk Bang Sakti sendiri lah ini untuk sebagai abang sekarang lagi melatih nih kan bang? Iya. Event ini nanti tuh bagi anak muda U19 ini bagaimana dampaknya menurut abang untuk anak-anak muda terutama di Kota Medan lah bang, event ini kita buat nanti. Nah ini suatu harapan terbesar kita dengan adanya event usia 19 ini. Anak-anak muda kita yang di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, bisa termotivasi. Karena apa? Karena pergelaran seperti ini suatu kebanggaan kita sendiri, apalagi yang digelarnya di stadion sejarah kita, Stadion Teladan. Mungkin dengan hadirnya event-event seperti ini bisa melahirkan dan bisa membawa usia-usia muda itu termotivasi untuk membela panji-panji lambang Garuda di dadanya. Jadi kita jangan sebagai penonton aja, ya kan? Jadi kita juga udah maksudnya apa? Kita berterima kasih juga nih semua dengan stakeholder yang bekerja sama dari pemerintah Kota Medan, Asprop, provinsi, iya, dari pusat ya kan? juga ya. Pusat juga, dari PSSI ya bang ya. Jadi kita bermain di sini untuk menggelar turnamen ini. Ya ini suatu kebanggaan pribadi kita sendiri sebagai. Tapi aku nggak menggelitik abang sedikit nih. Sebenarnya menjadi pemain sepak bola itu secara finansial bagus nggak? Atau karena orang sekarang gini, main sepak bola apa duit kau? Bagus kau jadi kerja PNS kan gitu. Atau kau kerja yang lain, sebenarnya abang lah sebagai mantan nasional kan. Karena kan ini yang buat anak-anak kan, anak-anak tebak olahraga sekolah sepak bola. Mau jadi apa kau nak? Atau apa gitu kan? Ini fenomena yang terjadi juga nih Bang Saktiawan. Gimana itu? Kalau pandangan saya, kalau memang kita benar-benar mau
terjun di dunia olahraga khusus sepak bola, kita harus seriusin. Serius ya Bang ya. Kenapa? Karena di sepak bola ini sudah menjadi pegang hidup, hobi yang terbayar. Kita lihat beberapa pemain, ya kita bisa bilang Rico Simanjuntak, ya kan, Paul Sitanggang, Egy Maulana Fikri yang mungkin sungguh. setahun ya beda sama kita dulu kan. Ya mungkin tahun-tahun ini bisa untuk hidup 5 tahun 6 tahun dia kontrak setahun sekarang. Iya. Artinya mungkin pandangan Bang Saktiawan begini, anak-anak muda Kota Medan jangan takut untuk berprestasi olahraga, bermain sepak bola ya kan Bang? Nah, artinya, tadi seperti harapan Bang Marzuki tadi, kalau sepak bola dibina dengan baik, ada pembinaan dengan bagus, akhirnya menjadi tambahan bagi keluarga dan penghasilan, begitu ya Bang ya? Ya. Kami ini udah ditanya Pak Camat terus nih. Iya. Kami lah bertanya nih, gimana persiapan pemerintah daerah, terutama ini Pak Camat yang dekat Stadion Teladan untuk persiapan Piala FF usia 19 tahun ini. Gimana ini Pak Camat? Baik, makasih Bang Marzuki ya. Jadi, bagaimana persiapan kami pemerintah? Ini benar. Kami tidak hanya memilih, ini sekarang Teladan sangat intensif pekerjaannya. Di dalam itu dari APBN, dari APBD, dari rumput bank, lampu dan semua pekerjaan terus dikerjakan ini. 18.000 tadi yang saya ceritakan, ini sudah sampai ke 6.000 bertahap ini. Diupayakan akhir April ini bangku udah terpenuhi cuma 18.000. Nah, kami sebagai kecamatan, ruang lingkup kami adalah seputar Teladan. Jadi taman-tamannya, kami tertibkan. Nanti dia ada yang jual-jual tadi yang di pinggir jalan itu kita panggil, Bu, jangan lagi merusak tatanan. Karena gini kan, Bang Sakti kan pemain nasional nih tahu. Kalau ke luar negeri, orang nonton bola tuh nyaman. Kita kan dulu asal mau masuk ke stadion itu kayak orang jualan berseliweran, jalan sana. Kasar-kasarnya copet berkeliaran. Kali ini kita tertibkan itu Bang. Kita buat orang nuansa masuk sebelum Teladan itu nyaman, dia bawa keluarga, bawa sanak saudara. Itu yang kita ciptakan di seputaran Teladan ini dari kecamatan dulu Bang. Kita ada TPS yang tempat pembuangan sampah sementara, kita pindahkan dia ke belakang lagi. Jadi tidak mengganggu estetika. Dan yang paling penting abang-abang, dan kemarin di podcast sebelumnya saya sampaikan juga ini sama tokoh masyarakat kita, Bang Ajari Sinik dan Bang Arif Tanjung. Saya kemarin ngadakan rapat dengan pengurus gereja, pengurus masjid, sekolah, kampus-kampus, kampus UISU, kampus UMSU, Al-Wasliyah, Sekolah Parulian, Gereja GBKP, GKPS, Gereja KBP, semua gereja masjid muslimin. Saya sampaikan event ini. Bahkan mereka sangat mendukung event ini. Mereka bilang begini, Pak Camat, pakailah halaman kami, pakailah tempat kami untuk parkir, Bang. Sudah saya hitung dengan jajaran kami, 3.000 sepeda motor free di masjid, di gereja, di sekolah ITM, diletakkan pada mereka itu tempat itu. Mereka sediakan. Jadi kalau yang jalan-jalan ini kan, ini kawasannya di sub ini kan. Tapi kalau yang dalam sekolah, gereja, mereka sediakan. Artinya masyarakat antusias. Dan mereka permintaan cuma satu sebenarnya parkir ini. Kalaupun ada parkirnya, biaya sesuai perda. Jangan tiba-tiba nanti sekali parkir sepeda motor 10.000, mobil 20.000. Ini yang mereka minta. Ini Pak Pendeta langsung, ada Pak Pendeta Tambunan sebelah kita ini. Pak Camat, janganlah parkir itu dimanfaatkan oleh orang-orang oknum. Begitu parkir langsung 20.000, 10.000. Sesuaikan dengan perda. Iya Pak, kita akan sampaikan kepada pimpinan kita, Bapak Wali Kota. Jadi begitu antusiasnya orang ini Bang kepada kita, Bang Sakti. Jadi Pak Marzuki, itulah persiapan kita. Iya. Persiapan kita terus full up, terus kita mendukung ini kegiatan. Membersihkan drainase sekitar Teladan. Membersihkan Tugu Singamangaraja itu kita bersihkan, kita gotong royong bersama kawan-kawan kecamatan. Itu dia Bang Marzuki ya. Kalau dari Bang Sakti bagaimana nih? Kalau saya sebagai mantan pemain dan yang pernah bermain mijak rumput Teladan, sepenglihatan saya kasih masukan ke pemerintahan ini, pemerintah Kota Medan ini, perawatan masalah pasir. Nah, itu kalau pasir itu kan saya lihat masih pasir pantai, Pak. Pasir pantai. Berkaca-kaca dia, Pak. Itu tidak bagus, Pak. Bagaimana mensiasati Pasir nanti. yang bagus itu pasir apa itu? Pasir kalau bisa itu pasirnya pasir sungai.
Sungai itu kan agak Iya, agak hitam ya Pak. Jadi di pupuk pun cepat tumbuh rumput kita Pak. Jadi sampai sepasir pun itu hal yang sangat Harus penting. kita pikirkan Pak. Harus secara detail. Karena kan pemain bola ini kan bermainnya di atas lapangan, di atas rumput. Sliding. Kalau dia sliding nanti bisa pula kok luka. Itu harus diperhatikan sedikit Pak. Itu kalau dari saya sih. Ya, terima kasih ya Bang ini Bang Marjuki dan Bang Sektion. Baik, para insan muda sekalian warga Kota Medan, sudah banyak kita dengar dari masukan dari Bang Marjuki dan Bang Setiawan ini. Ini sebelum kita lakukan closing statement dari Bang Sakti ini, ada nggak kira-kira aspirasi atau tambahan saran kepada Pemko Medan tentang bagaimana ini semuanya? Gitu? Oh iya Pak, ada sedikit Pak ya. Maksudnya kita melihat persiapan Stadion Teladan itu seperti pagar kita belum ada, ya kan? Itu penggunaan pasir ke rumput. Itu harus jadi perhatian Pak. Karena apa? Karena pergelaran usia 19 ini adalah suatu event internasional dan kebanggaan kita. Betul. Dari tahun 96 Iya. terselenggaranya PSSI melawan klub Italia Sampdoria itu. Pernah itu Bang? Pernah di sini. Iya. Itulah sejarahnya. Itulah pertandingan internasional terakhir. Makanya saya meminta ke pemerintahan, seluruh pemerintahan, stakeholder bisa bekerja sama dari Kota Medan, provinsi, Asprop, Askot bisa bekerja sama untuk mempercepat lapangan ini. Dan saya juga berterima kasih ya Pak, berterima kasihnya ke pemerintah Kota Medan, provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari tahun 96 itu sudah 30 tahun Pak. 30 tahun. Iya. 30 tahun. 30 tahun sama ini. Baru tahun inilah kita menggelar kompetisi turnamen internasional. Berarti ini harus jadi nih ya Bang. Jadi, iya Bang. Kita jangan malu sebagai tuan rumah. Siap. Iya, itu kita Pak harus pesan kita. Terima kasih sekali itu aja Pak saya. Baik, makasih Bang Saktiawan. Banyak kali masukan dari beliau bagaimana event internasional itu 96, 2006 itu 30 tahun. Sudah lama Kota Medan tidak merasakan event internasional. Artinya pengalaman Bang Saktiawan ini sudah ada, dia masih MS Junior. Tapi saya juga ingin dengar dari Bang Marjuki ini. Sebenarnya apalagi saran dan closing statement dari Bang Marjuki ini. Iya. Karena ini sudah ditetapkan di Sumatera Utara, di Medan akan dilaksanakan, ya kepada masyarakat sekalian, marilah kita berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan internasional ini ke Stadion Teladan dengan tertib dan sopan. Cuman ada saran saya nih Pak Camat, pengalaman ya kan. Kalau bisa selesai pertandingan internasional ini, Stadion Teladan ini jangan sembarangan digunakan. Baik acara-acara politik, acara-acara pemerintah, jangan lagi. Khusus untuk pertandingan internasional. Karena stadion ini dibangun dengan biaya besar, perawatannya harus betul-betul. Itu ajalah Pak Camat, supaya bisa terlaksana pertandingan-pertandingan internasional di Sumatera Utara seterusnya. Baik, kawan-kawan sekalian, closing statement dari Bang Saktiawan tentang sejarahnya sepak bola dan dari Bang Marjuki tadi lebih detail lagi kepada penggunaan Stadion Teladan. Jangan dijadikan ajang-ajang acara-acara yang kurang bermanfaat. Ini minimal untuk sepak bola. Ya, jadi itu saran beliau lah sebagai insan sepak bola, bagaimana cintanya kepada teladan. Kawan-kawan sekalian, ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele, ya kan? Sudah banyak yang kita jalan kata-kata ini semua, banyak masukan dari insan sepak bola. Kita tetap berharap sepak bola U19 berlangsung di Kota Medan dengan aman, kondusif, dan mendapat dukungan dari segala hal. Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih.